Halo guys, saya sekarang di daerah Jalan Wates di kediaman seorang pelukis atau seniman yang terkenal di Yogyakarta, namanya Nasirun. Saya mau ketemu dengan beliaunya. Yuk ikutin. Pelan Wun. Oh, Nah, apa kabar? sehat, alhamdulillah. Sehat. Sehat sekali. Gimana? Ya. Lahir batin lah sehatnya? Lahir batin. Ya. Silakan, Ya. silakan. Ini studio Sibuk apa saya. ini sekarang? Sibuk membuat paralel event. Paralel event untuk Art Shock. Ada nanti di Sangkring, ada di Ambarukmo, ada juga untuk charity yang nanti disumbangkan Art Care. Nih saya pengen ngajak pemirsa untuk bisa nonton koleksi juga karya-karya seorang Nasirun yang sudah puluhan tahun sebagai seniman yang sangat kondang, punya reputasi tinggi dan sudah menginternasional ya. Kira-kira Anda bisa ceritakan bagaimana koleksi-koleksi ini? Sejarahnya. Sejarahnya mungkin dari sini aja ya. Jadi ini adalah karya ketika menafsir kuasa ramalan pikiran Profesor Peter Carey. Sejarawan. Jadi ini menggambarkan Diponegoro dan istri melihat ketika erupsi Merapi. Wayang dalam bentuk Diponegoro ya? Iya. Oke. Lalu kita kolas karena Merapi ini kan saya punya karya yang cenderung ke kayak real tapi unreal, umpamanya tentang makhluk-makhluk penjaga di sekitar pegunungan Merapi. Dan ini ada karya menarik, karena kemarin stafsus dari seorang James Cameron yang membuat film Avatar, dia nanti kalau ke Asia, khususnya ke Borobudur, kemungkinan akan mampir. Jadi sedikit ada interview kenapa di tahun 93 menggambarkan kayak figur-figur yang ada di Avatar. 93. Boh, asistennya James Cameron ya. Sutradara Hollywood, Ya, top. ya, yang pernah bikin film Avatar. Ya. Dan James Cameron tidak menutup kemungkinan nanti kalau ke Asia akan juga mampir. Ini sebenarnya karena ini memang saya tahan. Dan ini pernah 2 tahun loh dipinjam di Mizuma Art Gallery. Mizuma Gallery di Jepang? Di Jepang, di Tokyo. Dan memang beberapa kali memang mau dikoleksi, tapi secara kebetulan anakku jauh lebih mencintai karya-karya lama. Nggak tahu orientasinya ke depan apa. Ya, artinya uang bukan segalanya, tapi sejarah itu menjadi penting ya untuk bisa dikelola. Ada kesadaran ke karya-karya perjalanan. Ya. Sugih wis cukup ya. Alhamdulillah. Karena sekarang lagi krisis, orang-orang yang tidak bersyukur. Cukup itu tidak harus banyak. Ada satu cerita menarik Nasar ketika Raden Masukandi Sutowo itu menawarkan, apakah kamu rumah atau minta kontrakan, nanti saya membayari. Dan karya Nasar judulnya Balik ke Jakarta, karena Nasar punya pikiran bahwa saya ingin punya rumah dan saya ingin populer dan saya ingin punya uang banyak, tetapi itu bukan tujuan hidup saya. Makanya dalam karya-karya Nasar, baik sketsanya atau lukisannya selalu ada gambar rumah. Tanda tangannya. Tanda tangannya. Itu menarik, artinya sikap-sikap ini kan menjadi menarik Jogjaisme ya kalau nggak salah ya. Sikap-sikap yang seperti ini yang seharusnya tumbuh supaya marwah dan martabat berkesenian itu punya bergaining kan. Ya. Nah sekarang penekanannya pada dirimu dalam konteks ini ya. Bagaimana sikap kesenianmu tentang konteksnya soal apa sih tujuan berkesenian? Bagaimana menyikapi soal kemudian berkesenian kok nyuk sugih? Nah itu dampak apa tujuan atau dampak karena kalau hanya melukis itu
kita melukis boleh, tidak melukis boleh, pameran boleh, tidak pameran boleh. Tentu ada sisi lain supaya menghantarkan keberuntungan. Bagaimana kerja-kerja yang tidak hanya melukis dan pameran, mungkin mencoba mendefinisikan kata fine yang kalau kita flash ke pemikiran Kamus Purwodarminto yang mempunyai makna kegunaan. Nah, mungkin sebagian uang kecil kita itu bisa berguna, ada nilai-nilai kemaslahatan. Barangkali lu ini, saya bukan kolektor, tapi bagaimana kalau saya pameran di galeri dipotong 30% katakanlah. Kita kan nggak pernah protes. Mengapa tidak kalau kita dapat rezeki, kita sisihkan 2-5% untuk berkarya dalam bentuk lain. Nah, itu kata Sugih ini mungkin keberuntungan. Dampak dari sebuah kontinuitas proses itulah. Tetapi kan ada sisi lain yang absurd dulu. Barangkali itu ada doa, ada suara positif yang saya kira bisa menghantarkan keberuntungan yang mungkin keberuntungan hari ini kan ukurannya mungkin materi ya. Nah itu Sugih itu. Nah mungkin bisa ceritakan lagi kira-kira karya yang sekian banyak ini bisa diceritakan yang mungkin ada sejarahnya, ada kisahnya yang orang belum paham semuanya, yang mungkin ada sisi keunikannya. Ya, umpamanya ini tadi menyambung bahwa ini ada tulisannya Asri Pagi. Asri Pagi. Asri Pagi, karena menarik bahwa dulu orang-orang Asri Akademi Seni Rupa Indonesia. Ya, Pagi itu yang tercatat menurut Pak Fajar Siddiq, karena dia mempunyai latar belakang pendidikan. Tapi Asri seperti sanggar membuka pintu bagi orang-orang yang tidak mempunyai pendidikan menjadi pendengar. Disebut Asri Sore. Nah, ketika Asri ini pindah ke Isi, mahasiswa membuat sebuah coretan-coretan, mungkin protes dengan bahasa rupa. Nah, ini menginspirasi karya saya itu. Nah, celakanya, bukan celaka, keberuntungannya Asri Sorenya udah laku ini. Tinggal nunggu Asri Paginya. Makanya dulu ada seniman otodidak seperti Suradi PW, Surahman, Garjia yang tidak terpublish. Nah, padahal karyanya keren. Sangat keren. Jadi seorang Garjia menggambarkan bagaimana menulis huruf kaligrafi Jawa tapi berdasarkan Injil. Jadi kaligrafi tidak daulat hanya berhenti pada Arab, tetapi aismenya ini memberikan satu identitas dan memberikan satu kekayaan. Jadi kalau melihat kaligrafi tempo dulu ada dari bahasa Jawa, tapi ada juga yang lewat bahasa Arab. Bahasa dalam arti kalau dalam bahasa Arab apa namanya hotnya. Wah keren, tentang Asri ya. Asri. Nah ini ada sekian ratus karya. Mungkin kayaknya yang atas juga menarik ya. Ini sangat menarik ini. Ini 100 meter ini. Oh 100 meter ya. Jadi pada waktu lukisan. Pameran tunggal ya, kolase. Saya pameran tunggal di Tokyo di Mizuma Art Gallery. Ternyata itu tepat Mizuma melaunching bukunya karena selesai. Dan malam itu adalah malam hari jadi saya, itu ulang tahun saya. Jadi kita boleh diberi satu kayak hadiah untuk bermalam di Tempel Koyasan. Nah, dari Tempel Koyasan aku dapatin kayak semacam hadiah dari sebuah kertas yang sangat panjang, dan saya melihat karya-karya yang lebih kepada kayak semacam apa ya, raja di waktu itu. Karena tentang Tibetan kan banyak raja, di tempel-tempel banyak raja. Ini menginspirasi kali ini. Lukisan kertas kolase. Ya. Sepanjang 100 meter. 100 meter. Ini roll One piece ya. Ya kita mengingatkan tentang ini pernah dipamerkan di Arjok juga. Tapi hanya 30. Hanya 30 meter ya, dan di bagian atas ya. Karena memang nggak mencukupi ruangnya. Ruangannya ya. Wah, produktivitas bagian penting dari proses berkarya Nasirun. Nah, kita bisa melihat luar biasanya produktivitas itu lewat karya-karya yang
di lantai atas ini ya. Ya, Mungkin banyak bisa bicara medium lagi ya, nih. ya, Nah, ya. banyak medium yang tidak konvensional ya. Iya. Iya. Wah, ini ada ratusan karya dari banyak medium. Ya. Ada wayang, ada instalasi buah kelapa, Ya. ada Kacamata. lukisan pasti. Ada CD. Iya, iya, iya. Kacamata pun jadi karya ini. Iya. Luar biasa. Ya. Jadi ini. Hai guys, keren nggak? Ya, kacamata. Ada. Bisa Ada. diceritakan karya-karya yang keren, yang secara historis punya Punya kisah nilai tersendiri. sejarah ya. Ah. Jadi ini adalah cover CD seorang Katamsi, RJ Katamsi, ketika Direktur pertama kali Akademi Seni Rupa Rupa Indonesia ya. Jadi di sini ada saya Katamsi. Dan kali ini saya kembangkan menjadi 100, dan ini CD baru, koleksi yang originalnya ada saya simpan. Jadi ini sebuah penghormatan kayak tribute buat Katamsi, sebuah film pendek. Tapi cover ini digarap oleh Katamsi. Ya. Jadi mungkin begini, kita sebenarnya tidak boleh kesusu, kalau saya pribadi menyebut kata tidak boleh kesusu untuk melabeling dirinya seniman. Tetapi lebih kepada kreator, karena harus disadari bahwa tidak semua orang diberi satu kebakatan bagaimana mengelola, bagaimana mencintai, bagaimana menjaga kontinuitasnya itu. Yang terpenting itu sebenarnya. Ya, kontinuitas. Ya, mungkin kalau dalam bahasa religiusnya mungkin mengistiqomai. Dalam anak karya seni itu punya unsur relativitas yang tak terbantahkan. Nah, seorang kreator itu mungkin menawarkan, tidak hanya menawarkan lukisan, tapi mungkin menawarkan banyak hal. Tapi yang terkait dengan seni, Ya. mungkin kita tuh merecycle kartu undangan, kacamata, mungkin alat musik dan sebagainya. Kata relativitas itu, Ya. karena ada kecenderungan orang mengkoleksi itu kayak sangat personal banget, kayak dia punya latar belakang memorabilianya dan sebagainya. Oh, saya ingin mengkoleksi karena di waktu saya kecil mungkin pernah bersinggungan dengan kontrabas, kira-kira begitu. Ya. Jadi lumayan lah itu dagang saya, lumayan lah. Ya, ini banyak karya. Dan sebelum jauh nanti ngobrol, ini karya-karya ditempatkan di sebuah bangunan yang diarsiteki oleh oleh arsitek top Jogja yang sudah almarhum kemarin ya. Almarhum Eko Prawoto. Eko Prawoto. Anda berkolaborasi dalam membangun Iya. ruang ini. Bagaimana sejarahnya untuk bisa membangun ruang ini? Iya, waktu itu saya sebenarnya menyebut kata gudang, Pak Eko. Jadi almarhum itu saya tawarkan bagaimana bisa memuat, bisa mendisplay anak karya saya. Jadi tentunya anak karyanya sudah dihitung dulu kira-kira. Nah, lalu Pak Eko baru terinspirasi juga, aku pikir, tentang bagaimana dinding-dinding yang sangat lebih lebar itu. Karena orientasinya gudang. Ya. Gudang untuk mendisplay anak karya. Tapi yang lebih penting itu tadi ya, Anda menyebut karya itu adalah anak Karya. yang harus tetap dirawat gitu ya. Iya, dihargai karena gini. Ini menarik. Di gudang geledak gitu. Jangankan gudang, studio seni rupawan pun harus begini. Jangan berharap orang menghargai karya kita kalau kita sendiri juga tidak pernah menghargai karya kita. Nah, kalau kita menghargai berarti kita memberikan satu edukasi buat pencinta seni. Oh, ternyata keindahannya tidak hanya berhenti pada kanvas, tetapi bagaimana cara mendisplay, bagaimana cara melighting karya, merawat dan sebagainya. Memfigurai, mengframe dan sebagainya. Ini ada banyak karya, salah satunya beduk. Iya. Wah, ini karena Anda NU? Bukan. Atau ada alasan apa ini? Makanya jadi kalau dapat rezeki yang saya potong itu, salah satunya adalah untuk tetap selalu pengrajin ini tetap dia punya ruang ekspresi, tetap berkarya, yang nanti hasilnya itu tidak saya tawar, saya beli. Jadi beduk ini dari semua daerah tuh berbeda.
Nah, saya beli ini, saya koleksi sebenarnya. Nah, nanti menjadi medium berikutnya. Medium karya Anda? Karya saya, ya. Jadi karya Anda itu berarti tambahi ada lukisan di sini? Yo, kita carving juga dari bagaimana dulu ya kita ukir, kita coloring juga. Ya. Dan cerita-ceritanya juga dari Jawa, jadi tentang Javanese horoscope atau pawukon. Oke. Ya, wuku. Iya. Ternyata ini ada karya ini. Ya, ada karya. Mungkin bisa diceritakan dikit. Iya, jadi kalau buku ini kan dulu apa? mungkin orang selalu punya kesadaran kalau saya punya prestasi berarti saya tuh pantasnya punya pohon apa, punya kendaraan waktu belum ada kendaraan. Oh mungkin saya tuh pakai kuda. Turonggonya apa? Jadi kayak titiannya, istilahnya titiannya. Lalu bintangnya, burungnya. Nah, itu karena bintang itu udah kodrati. Ya. Jadi ketika manusia lahir memang sudah punya bintang masing-masing. Nah, tergantung nanti bagaimana pengasahnya. Lah, kalau masalah pawukon dulu sudah orang akan mempercayai ini sebagai pedoman. Bahkan sampai hari pasaran, jadi punya kesadaran wage ini pantasnya untuk apa, manis untuk apa. Justru hari ini kita lagi masuk pada zona sangat modern di era global ini, tapi sayangnya modern yang kehilangan warisan. Jadi nanti Anda tafsir para pemirsa modern tapi tidak kehilangan warisan. Saya menyatir satu pandangan dari seorang budayawan Ahmad Tohari. Justru orang-orang visioner itu, dia orang yang menyadari bahwa ketika bersimpuh, merenung, warisan kita tuh banyak sekali, packagingnya itu hari ini. Nah, kalau meng-packaging hari ini, berarti itu visioner. Tetapi kalau kita melihat ke depan, kita akan menjadi penari latarnya peradaban dunia. Hanya penari latarnya? Hanya penari latar. Bukan aktor utama ya? Bukan, karena yang terinti, apalagi menarik Jogjaisme tadi, dalam proses berkesenian ini kan, yang terpenting kan menemukan dirinya kan. Sebagus apapun, tapi kan, oh ini Damon Hirst, ini Jeff Koons, itu bukan dirinya. Jadi kita punya ingatan bahwa ketika Affandi pulang dari Eropa, ditanya, Pak Affandi tidak tertarik apa melukis seperti Rembrandt? Affandi menjawab, saya tidak kepingin jadi Rembrandt, saya ingin jadi diri saya. Saya kira itu warisan, pandangan, warisan yang problem identitas. Dan upaya untuk menemukan karakter diri sendiri gitu ya? Itu mahal sekali, itu yang termahal. Ya, termahal. Ya. Nah, identitas atau karakter seorang Nasirun lewat karya-karyanya itu diangkat atau berangkat dari apa? Tentu tradisi ya. Tradisi? Ya, kebetulan ada kesadaran. Ada yang spesifik? Oh, mungkin kalau wayang karena tontonan waktu itu yang terdekat kan wayang. Tetapi almarhumah ibu saya dulu sebelum menjadi mu'alaf adalah penganut paham Sunda Wiwitan. Jadi mistis-mistis mitologi yang dilakukan oleh prosesi dari ibu saya itulah yang menjadi warisan buat saya. Jadi karya-karya itu adalah pemandangan yang saya lihat bagaimana mungkin almarhumah ibu saya memberikan satu ucapan terima kasih kepada alam, menyapa bulan sabit, itu menjadi karya-karya saya. Nah, tentu terjadi satu cross juga antara tradisi dengan perilaku yang sangat mistis tadi. Gitu. Tradisi. Ya. Jadi penggabungannya ada. Nah itu untuk mencari diri, mencari identitas itu. Tradisi itu diapakan? Tradisi sebagai spirit, semangat. Jadi bukan kalau sesuatu tradisi atau karya klasik itu ditambahi jadi tambah jelek, dikurangi tambah jelek. Itu tugas kreator. Nah, untuk mengaransemen ulang, semangat era, di packaging ulang. Nah, itulah yang saya kira akan mencoba bagaimana mencari identitas atau syukur-syukur pada sampai kepada karakteristik itu. Identitas saja masih fase.
fase. Ya. Ya. Jadi berangkat dari tradisi, diolah dengan packaging baru, dengan identitas yang mungkin bisa akan baru lagi ya. Iya. Versi personal masing-masing seniman. Iya. Dan aku meyakini punya ketangguhan. Nah, tergantung sekarang begini, secara teknis itu, perupa itu kan punya batas maksimal gitu. Soal? Dalam berkarya. Kalau punya batasan maksimal berarti ada kesadaran karya ini memang layak. Nah, pernah saya tanyakan Pak Fajar tentang menarik karena Pak Fajar mengatakan, saya yang menanyakan sebenarnya, Pak, batas maksimal itu karya kira-kira seperti apa? Maksimalnya gini, karya itu layak pajang, minimal di atas taplak mejanya orang kaya. Keren loh kita tuh. Walaupun Pak Fajar tuh bahasanya mungkin bagi generasi hari ini tuh tidak pas, tapi bagi saya pribadi di era itu menarik. Itu tidak merendahkan ya ketika menyebut karya seperti taplak meja di atas. Dia menyebut di atas taplak mejanya orang kaya. Wah, itu keren. Aku pikir keren banget tuh. Sebagai pewaris luar biasa. Ini semuanya karya ya. Bahkan yang kita injak ini pun ternyata karya. Iya. Anda bisa cerita nih. Ini ternyata kayu. Ya. Dinding kayu, lantai kayu yang kemudian di carving. Ya, kita respon. Cukil, kemudian dilukis. Ya. Ada narasinya? Iya, kalau anak saya, istri saya kalau mau menyalakan lampu itu kadang-kadang kayak tidak semangat. Matikan lampu juga tidak semangat. Daripada aku marah kan, daripada saya kecewa, jadi saya punya tanggung jawab. Menyalakan lampu pasti aku mengglobal dulu. Matikan lampu, saya gambar lagi juga di sini. Jadi tanpa disadari menyalakan lampu, matikan lampu, 6 bulan karya ini selesai. Nah sekarang ini saya turunkan Gus, Pak Gus. Jadi saya turunkan menjadi merchandise anak saya. Jadi ini di print menjadi pet, menjadi sal, menjadi jaket, menjadi kaos dari karya ini. Mungkin bukan menurunkan lah ya. Kita memberi format baru. Format gitu ya? Baru, ya. Karena harganya turun, Mas. Nah, soal harga, ini menarik. Anda termasuk seniman laris nih, se-Indonesia lah ya. Laris, juru sugih. Gitu. Sugih, ya. Tapi paling tidak, Anda bisa bertahan secara eksistensial, reputasi, tapi juga market. Pinjagannya gimana itu? Kalau kita membangun hubungan antara pencinta seni dan seniman, itu yang diutamakan kan membangun hubungan positif sampai kekeluargaan. Kalau itu terbangun, kalau sudah kata keluarga, rezeki ada di sana kan. Karena ini hubungannya hubungan batin, hubungan dalam. Tapi kalau dalam pattern saya pasti punya latar belakang bisnis. Orang bisnis itu tidak ada yang mau rugi. Tetapi kalau kita malah mengikuti mau rugi, kita malah betul-betul rugi. Tapi bagaimana kita menawarkan nilai positif dan dampak ekonominya kita dapat. Ya. Jadi itu terbangun, seirama, selaras, saling mengisi itu. Dan cukup terjaga. Tetapi kalau saya harus untung, pattern saya harus untung, yaitu usianya hubungan dia akan lama. Jadi urusan jual beli karya seni itu bukan urusan dol tinuku saja, bukan. Tapi menjual value. Value, menawarkan keindahan, menawarkan kepositifan, membangun sebuah keluarga. Dan saya meyakini itu, rezeki ada di sana. Ini rumusnya gimana? Detailnya lagi nih. Detailnya begini. Kalau kita memberikan satu nilai positif ke mereka, berarti kan mereka teruntungkan. Teruntungkan apa? Baik mendapatkan satu karyanya, teruntungkan bahwa mungkin mereka akan membeli tidak hanya karyanya saja, kepada sikap hidup si pembikin karya itu. Sebagus karya apapun, kalau sikapnya kita bernuansa negatif, mereka juga tidak akan membeli juga. Membeli hanya untuk melengkapi, saya kira ini. Jadi hubungan. Lah kalau udah menyatu antara kolektor dengan perupanya itu seperti keluarga, itu bukan hubungan bisnis lagi. Bahkan value-nya sudah di luar logika kita. Maunya saya segini,
Mungkin karena pattern saya itu mungkin hubungannya begitu seperti keluarga, dan saya mempunyai kebutuhan, keluarga saya punya kebutuhan, mereka justru yang menawarkan sebelum kita ada transaksi bisnis. Nah itu selama 91 sampai sekarang rasanya masih terjaga dengan baik. Mulai tahun 91? Iya. Berarti 30-an tahun 30 ya? tahun, ya. Laris terus ya? Alhamdulillah. Nah itu yang mungkin tidak semua seniman bisa seperti Anda gitu. Karya lagu dan bertahan sampai 30 tahun. Itu luar biasa. Mungkin bisa spill lagi kira-kira. Detail secara spiritual seperti apa ya? Kalau saya menimbang ya, saya sudah sebagai kepala keluarga, terus saya berkesenian. Kalau memilih yang saya bela dulu, tetap bagi saya itu keluarga. Keluarga tadi, mungkin saya kerja apa saja mau, yang penting untuk menjadi tulang punggung keluarga. Tetapi saya tidak mau mematikan api kesenian yang memang itu saya sadari sebagai bakat ataupun karunia. Jadi tidak boleh mengada-ada. Kalau memang adanya kertas koran atau kertas kecil, ya itulah yang saya kira kontinuitas tadi yang terjaga tadi. Tidak ada hari lah, saya hampir setiap hari saya tidak pernah tidak minimal satu karya kecil. Pasti? Pasti. Bahkan sekarang lebih. Oh ya? Lebih. Bisa sampai 5. Bahkan sekarang menjadi kayak kebutuhan, maaf. Jadi saya hari ini dikasih hidup, saya makan, saya bisa tidur, saya ngopi, ada yang kurang, berkarya. Walaupun dengan medium apa saja, tetapi kalau secara ekonomi settle, bagus, ya saya akan melukis seperti yang saya inginkan, maunya dengan kanvas besar, tapi saya nggak mau memaksakan itu loh. Yang penting setiap hari ini continue untuk melakukan kerja. Nah ini salah satu contoh. Saya dapat 900 selama pandemi. Oh ya? Dan mediumnya adalah kertas leces, atau kertas ini adalah kertas di tahun 55. Pabrik kertas Leces Jawa ya. Timur yang legendaris itu? Iya, ini bukunya buku Leces. Bukunya dulu kalau 1.000 itu 4. Isinya satu buku itu 20. Jadi selama pandemi saya coreti setiap hari karena senyap. Ya. Jadi bangun tidur, Anda tidak pegang HP karena nggak bisa dolanan HP? Saya belum tertarik HP, tapi saya tidak anti HP. Silakan yang sudah punya HP, sibuklah. Nggak sibuk clear chat atau ngechat WA, tapi Anda sibuk berkarya terus tiap hari? Iya. Luar biasa. Dan ini uniknya, kemarin aku ada tamu dari Kanada, makanya ini bolong-bolong. Dan dia merasa bukan karena bagusnya karya, momentum pandeminya mungkin kena. Lalu dia keluar dari jalur saya yang biasa tadi mistik ataupun dengan tema wayang, tapi betul-betul kayak melakukan satu kerja karena hening pada waktu pandemik itu. Suasana tidak kondusif, hening, dan kita membuat sesuatu coretan-coretan. Dan ini hampir 900. Wah, dalam? Selama pandemi. 1,5 tahun atau 2 tahun lah ya? Iya. Celakanya 200 udah laku. Oh. Dan satunya tuh pas saya jual murah 5 juta. Ya. Tinggal dihitung ya, 200 kali 5 juta ya? Iya. Dan akhirnya kan anak-anak, istri, jadi begini, Pak Kus. Saya juga lihat istriku bisa umumnya seperti istri, bisa nyumbang, bisa arisan, bisa bersosialisasi. Aku merasa senang. Anakku bisa sekolah, mungkin ke mall, aku juga senang. Tetapi ruang privasi saya akan senang sekali yang tidak dirasakan anak istri saya ketika saya setiap hari berkarya. Walaupun saya tidak bisa nonton drama Korea. Nggak bisa naik mobil. Tidak bisa naik mobil. Nggak punya HP. Tidak punya HP. Tidak bisa transfer seandainya. Tapi disinilah aku merasa menemukan sesuatu ruang yang senyap, ruang yang hening, ruang bermain-main, mencurahkan isi hati, ada kegembiraan. Mungkin itu kata, maaf loh ini. Ini tidak berlebihan.
sebenarnya agak berlebihan. Gift itu ada di sana. Apa? Gift. Karena kalau kita di 56 Kusnadi mengatakan begini, setelah era romantik Raden Saleh, yang layak mendapatkan ilham atau gift, karena Affandi punya ruang jeda untuk berkontemplasi. Dan itu diramal sama Kusnadi. Next, suatu saat ide dan gagasan akan tumpah ruah. Googling sekarang bisa. Kita bisa melihat dunia lewat satu genggam. Tapi saya meyakini sekali. Gift dari Tuhan. Tuhan. Pemberian dari Tuhan. Ya. Bahkan Pak Fajar memberikan satu warning. Suatu saat, dia bilang, 2 minggu sebelum meninggal, banyak sekali orang sangat terkenal, sedikit sekali yang akan dikenal. Aku masih bertanya, loh kok bisa Pak? Seleksi alam. Keren. Jogja harus berpatokan dulu, berpegang itu. Dan mungkin inilah sosoknya. Dan. Ini ada lukisan 9 meter. 9 meter kali 2 meter ya. Iya. Ini apa kisahnya dan ada sesuatu yang menarik? Jadi saya pernah samar-samar bangun tidur, ternyata melihat, aku pikir itu film. Sampai saya batin, ini orang Indonesia udah sangat pintar sekali bikin film. Ternyata saya dibangunkan sama istri saya bahwa itu adalah tsunami bener. 24 Desember ya, 2004 ya di Aceh. Di Aceh. Dan ini ada one piece, satu roll itu 9 meter itu. Jadi lukisannya makanya tebel-tebel karena tidak saya frame. Jadi hari itu juga saya menggambar ini. Pada saat berita tsunami Aceh, ya. Anda langsung berkarya ini? Berkarya ini. Apa yang terpikirkan di situ? Kakakku transmigrasi di Mewolabo. Oh, itu. Ya. Dan celakanya kakakku nggak punya HP. Jadi almarhum kakak saya itu di Aceh di Mewolabo. Jadi saya ingin menggambarkan ini. Tapi bukan meninggal karena tsunami ya? Tidak meninggal karena tsunami. Nah, terus? Akhirnya setelah saya frame ini, saya frame dulu karena apa? Untuk finishing ini kan belum selesai kan hanya waktu kita ada suasana dulu yang ketangkep ini. Pas lagi finishing ini, aku dapat telepon dari orang yang ada di Aceh bahwa itu mengatasnamakan almarhum kakakku itu karena selamat. Nah, itu. Ini pas finishing dulu. Selamat. Nah, terus saya nggak bisa beri judul karya ini, tapi pada waktu itu Metro TV kalau nggak salah itu Dr. Quraish Shihab itu dia cara membangun semangat tentu punya dasar kan mereka bahwa mata hati. Jadi pada intinya memang manusia pada intinya kamu dan saya ini adalah sedang perjalanan menuju resiko hidup. Tetapi ada yang diterima lebih awal, itu balak atau bencana. Kata Dr. Quraish Shihab, supaya yang masih punya kesempatan hidup ini, supaya mata hatinya terbuka, supaya punya rasa empati. Jadi manusia berbagi. Berarti kan relevan dalam konsep berkesenian saya. Apakah tidak berhenti pada karya, tetapi ada sesuatu, proses kreatif itu tidak hanya berhenti pada melukis. Kan unreal kan, kanvas putih, Pak Fajar menengari nirmana, sesuatu yang kosong. Tetapi kan tidak mungkin mampu dengan manajemen ala Asri. Tetapi bisa menjadi hal yang mustahil ketika suara positif ini bagi orang-orang yang tadi punya hak tadi. Jadi saya bukan kolektor, tapi saya memang mengkoleksi ini dengan metode saya itu saya supaya belajar kembali, melihat kembali, membuka mata batin kita bahwa mereka lah yang mengawali. Malah saya curiga begini, bisa-bisa yang mempunyai keinginan atau generasi berikutnya dihargai, punya martabat, mungkin ekonomi ataupun popularitas,
Saya curiga pendahulu kita. Karena hidup pada sebuah era yang serba kurang. Kalau tahun 45 Kartono Yudhokusumo melukis, 45 kita melihat film dokumentasi, masyarakat umum itu berongga. Mungkin menjadi pengemis di pinggir jalan. Mereka melukis bukan sembarangan. Punya kerinduan, punya mimpi. Nah, momentum dan timingnya mungkin kena kita. Jadi tidak berhenti pada, oh apakah kita ini lukisannya lebih bagus? Tidak. Pada konteks relativitas itu. Lalu tanpa disadari juga, mereka mewariskan bukan warisan rumah dan mobil dan uang, rekam jejaknya. Reputasinya itu membentuk tadi yang kamu inginkan, karakter itu membentuk sekali. Kalau tanpa diberi warisan seperti pandangan hidupnya para Pak Sunarto, Pak Topo, Pak Darso dan sebagainya, mungkin kita malah hari ini mungkin tidak menemukan apa-apa. Populer ya, kaya barangkali iya, wong itu kan takdir Tuhan. Tapi pada karakter ini tadi aku tertarik pada karakter. Nah, itu yang nilai yang sangat mahal, yang mungkin hari ini sedikit mengalami satu krisis yang luar biasa. Makanya mudah retak. Krisis eksistensi itu karena mudah retak. Mungkin generasi kita ini, anak saya bukan orang lain ya. Mungkin membingungkan sekali. Wong hari ini katanya kepingin jadi YouTuber, seminggu udah berubah. Ini retaknya mudah sekali loh. Boro-boro personality dia dapat, boro-boro karakter dia miliki, itu agak rentan. Orang lain lalu anak saya. Meskipun itu sebenarnya gejala sosial yang sudah global dan menimpa generasi sekarang ini ya. Iya, depositnya agak kurang. Deposit itu bukan uang, pengalaman hidupnya. Nah, disebut rekam jejak. Jadi kalau ada orang mengatakan, lukisan kamu jelek tapi nasib kamu beruntung. Tak iya nih, tapi tidak mungkin. Itu bandul loh, bandul hidup loh. Bisa loh ada orang beruntung secara materi, malah tidak siap, malah konslet loh. Mungkin kamu kesini aku pakai dasi 9 loh, ini ukuran rangkanya, itu malah konslet kan. Padahal itu bukan karaktermu ya? Bukan karakter kita. Dan biasanya orang yang punya deposito pengalaman hidupnya, apalagi dapat warisan dari pendahulu kita, rem dan gasnya imbang, balance. Tidak bisa mengatakan, wah saya ini udah, uang sudah ada, ngapain saya harus berkarya. Juga bisa terjadi ketika kita nggak dapat apa-apa, kita nggak siap apa-apa. Nah itu yang disebut mudah retak. Dan ini menarik ketika kata Jogjaisme ini kan sangat asli banget. Deso yoben, isme adalah kecenderungan. Nggak bisa orang sama harus melukis kontemporer, orang sama harus melukis realisme, orang sama harus melukis kubisme. Kecenderungan, itu juga gift tadi. Kalau terasah, jadi orang punya kecenderungan realisme, orang punya kecenderungan surrealisme, orang kecenderungan kepada kubisme. Kembali kepada, ini ngantuk nih malah saya agak lumayan nih. Pak Fajar ini justru pernah prihatin ketika surrealisme Jogja mengkhawatirkan nanti langitnya itu Dali, objeknya yang berubah. Makanya Pak Fajar melihat sebuah proses yang terkait dengan religiusitas, itu tentang lukisan Kamasan, bahwa dulu Asri ada tur ke Bali supaya melihat. Maka melahirkan Mas Boyke Aditya Krishna. Surrealisme itu tidak harus berangkat dari realisme. Bisa dari dekorativisme, bisa dari realisme. Lah mazhab inilah yang mungkin karena Fajar melampaui terlalu pintar di eranya, melampaui bahwa jangan sampai personality dan karakter ini tidak hadir. Tetapi yang hadir adalah menjadi bahasa yang lagi tren. Mungkin sekarang viral ya. Viral itu apa? Viral, ya. Boom gitu ya. Nah, Bung.
Viral tuh apa? Ya. Ini tadi kan Viral kok sebentar ya? ya. Ini tadi kan ngobrolin banyak hal dan sesekali Anda nyebut nama-nama yang mungkin awam asing gitu ya. Iya. Fajar Siddiq, Nazar, Kartono, Dirjo atau Kartono Karto Yudokusumo. Yudokusumo dan lain-lain. Tapi tampaknya kita harus mengkonfirmasi nama-nama itu dengan karyanya di ruang koleksi Anda. Depan bisa, belakang bisa. Oke. Sama. Belakang ya. Sana. Sip. Jadi menggoda kalau memang terbiasa merecycle. Jadi berkarya tidak berhenti pada kanvas. Itu merecycle kartu undangan. Jadi kartu undangan yang sekarang katanya apa? WA ya. Ih, modern banget ini negeri. Ya, Ruang ya merchandise. Ini ruang souvenir lah ya. Ya, souvenir ya. Ruang tanda mata. Ya. Kalau pengunjung di rumah atau studionya Nasirun itu akan mendapatkan karya dengan harga yang relatif ringan, terjangkau. Ya disinilah. Ini ada kain, ada Shawl, ada batik, yang semuanya memakai subject matter atau pokok karya dari karya Nasirun, dari lukisan Nasirun yang kemudian digubah ulang dalam bentuk ini. Ya. Dan ini juga saya titip juga bahwa ruangan ini adalah bisa membantu anak-anak kuliah. Jadi ini milik 3 anak saya. Jadi walaupun saya membuat karya merecycle kartu undangan, jadi mereka tidak, walaupun maaf sedikit aku ada materi, tapi saya tidak mau saya berikan begitu saja. Mereka Jadi harus mandiri ya. Mandiri, jadi mereka harus berkarya juga. Jadi kalau ini nanti ada rezekinya, itu ini miliknya Imam, miliknya Yudis, miliknya Nana. Jadi mereka tuh terbangun juga kreativitasnya. Topi? Ya, topi. Lumayan, sekarang malah anak-anak jadi punya rasa memiliki itu. Kalau beli lukisan Nasirun bisa puluhan juta ya. Tapi kalau topinya ya berapanya ada price-nya ini. ada price-nya yang jauh lebih murah. 300. 300.000. Iya. Atau mau lukisan yang lebih dari 1 miliar, oke, silahkan ada juga di sini. Ya ada lah ya. Makanya tadi aku bilang bahwa dari tidak mungkin kita bisa besar kalau yang kecil pun kita tidak bisa menghitung. Jadi dari kecil pun kita bisa jadi besar juga. Karena kalau orientasi berkesenian harus mendapatkan nilai fulus besar, ya kalau kedapat, kalau nggak dapat, nah ini yang agak rentan sekarang. Bikin sakit hati ya. Sangat apa ya? Frustrasi. Sangat bisa ke dalam. Bisa seperti itu ya. Iya, ke dalam, ya. Oke, kita ke ruang koleksi ya. di mana ada karya-karya Nasirun yang tadi sudah disebutkan namanya, ada Kartono Fajar Yudokusumo, Siddiq, Nazar, Kartono, Fajar Siddiq dan lain-lain. Ya. Oh, belum tuntas tapi ya? Oh, belum tuntas, tapi nanti yang ambil sebelah sini. Ini kalau mau lihat karya Kartono Yudokusumo. Nah, ini ada karya-karya penting dari seniman masa lalu yang bolak-balik disebut oleh Mas Nasirun tadi, Kartono Yudokusumo. Itu adalah kakak dari Sujoyono. Guru ya, ayahnya adalah guru. Ayah dari Guru. Sujoyono, Apandi Sujoyono ya, Pak Sujoyono. Para seniman-seniman modern modern Indonesia. Ini karya-karyanya. Mungkin bisa diceritakan bagaimana karya ini bisa didapatkan? Ya, jadi salah satu keluarganya itu sakit. Jadi koleksi saya hampir rata-rata 90% sudah almarhum. Dan ini yang membawa cucunya. Cucu dari Kartono Yudokusumo. Yang memang ini jarang terpublish. Ini sebuah karya yang sangat menarik dan dua-duanya kebetulan saya koleksi, namanya Sumur Jolotundo.
Sumur Jolotundo yang ada di Wonosobo itu, bahwa semesta itu juga akan memberikan satu nilai yang secara unreal dan tidak logik. Jadi satu generasi dari anak-anak Dieng itu nanti ada yang rambutnya gimbal. Ya. Nah, nanti di situ ada cerita lebih banyak narasinya. Nah, salah satunya itu dengan cara upacara pemotongan. Ini salah satu sumur yang diambil airnya juga. Ada pertanyaan menarik. Kenapa alam menciptakan ada manusia gimbal? Karena kalau udah hati-hati, generasi modern akan meninggalkan bagaimana cara selamatan, cara menghargai alam dan sebagainya. Jadi kalau tidak ada itu, mungkin generasi modern akan meninggalkan itu sebagai pewaris berikutnya. Jadi itu kan penyakit ya? Bukan. Penyakit gagal gimbal itu? Kayak, enggak. Ya. Ini yang saya kira penting kan. Kalau ini karya Emeria Sunasa. Oh, oke. Emeria Sunasa adalah perupa atau seniman perempuan pada tahun 30-an, 40-an. Iya, 30, 40, 35 paling lama. Dan termasuk misterius itu. Ini Anda bisa mendapatkan karya-karya penting ini bagaimana sih ceritanya? Satu, beli ke Iskandar Poporuntu. Ini koleksi kalau di Pedan, Klaten itu, dulu ada seorang yang menulis tentang testimoni Soekarnois by Gembel Sudiono. Nah, ini adalah dikoleksi oleh Gembel Sudiono dulu. Nah, Gembel Sudiono ini orang yang pengawal Bung Karno yang sangat dihormati oleh orang-orang Soekarnois. Makanya pada masa transisi Orde Baru itu mereka dibebaskan oleh Pak Ali Murtopo sama Ngerso dalam Hamengkubuwono IX. Tetapi celakanya ahli warisnya itu meninggalkan semua. Cuman tinggal cucunya. Dan saya tidak pernah membayangkan, aku dapat bukunya dulu tentang karya Soekarnois tadi. Nah, akhirnya aku melacak dan ketemu dua sketsa dan semuanya udah di Jepang ini. Karena salah satu menantunya adalah tester 35 museum keramik di seluruh dunia. Tester. Jadi dia kan bagaimana ngetes originalitas, ketuaan dan sebagainya. Dan karena ini udah di Jepang. Secara kebetulan saya kan banyak juga dapat arsip-arsip dan keramik yang pada waktu itu dikoleksi oleh seniman-seniman seperti Abdul Qadir, Sabto Hudoyo dan sebagainya. Sabtoto. Nah, itu keramiknya banyak saya. Dan salah satu keramiknya itu barter dengan karya Emeria Sunasa. Gitu. Barter. Nah, sekarang karya Emeria Sunasa malah cukup lengkap di saya. Ya. Yang lainnya dari Selandia Baru. Ini dari Selandia Baru. Jadi ini nanti karya yang dikoleksi oleh Pikiran Rakyat Bandung. Avandi? Iya, dan ini mediumnya. Karya Avandi dari kertas ini? Udah, stop map. Nah, itu. Taman Anggrek, Taman Mini Indonesia. Dia gambar di mesnya Taman Anggrek, Taman Mini Indonesia Indah. Yang dulu ownernya Pikiran Rakyat Bandung adalah untuk ini, ilustrasi. Jadi banyak Kentarjo, Avandi, Aming Prayitno, itu dulu menjadi ilustrasi Pikiran Rakyat Bandung. Nah, ini dibawa putranya di New Zealand, Selandia Baru, dan akhirnya karena dunia sudah global, mereka boleh sebenarnya dihibahkan, tapi saya nggak mau. Di semuanya saya beli, tapi dengan ganti bahan. Tadi pagi sebelum Anda datang sini, aku juga baru dapat karya 4. Jadi? Putrinya Abdul Qadir yang mengkoleksi apa? Drawingnya Daud Yusuf. Ketika Borobudur akan dipugar. Jadi kayak, nggak tahu ya, aku begitu agak sedikit sur. Karya itu datang sendiri, bukan saya mencari, karena putri dari Abdul Qadir ini takut tidak bisa merawatnya. Dan karya sejarah betul. Abdul Qadir itu salah satu direktur ASRI ya, waktu tahun 80-an ya. Persis. Dan sementara karya Daud Yusuf kita tahu itu adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tahun 80-an ya. Ya. Dan belajar kembali di Prancis bagaimana untuk meriset kembali ketika Borobudur dibuka. Ya. Bukan pada nilai-nilai visualnya loh, tetapi pada nilai historisnya. Ya, itu sketsa bikinan seorang menteri yang kemudian punya peran besar untuk memugar Borobudur menjadi seperti sekarang ini. Ya. Dulunya kan nggak karu-karuan itu. Hampir tenggelam karena beban Borobudur yang begitu berat, tanah yang lembek, hampir hancur itu. Berarti aku dapat pusaka kan tadi kan? Ya. Pusaka, kearkaifan, kearsipan. Kalau memang orientasi saya memang punya orientasi bagaimana punya cita-cita, tidak ingin membuat museum karena saya, nggak tahu nanti anak cucu saya, tetapi mendedikasikan karya untuk guru saya. Karena itu pengalaman bagaimana kita dulu selalu ketemu untuk belajar berbagi. Sebagaimana tak sadari itu adalah bagian dari proses berkesenian itu. Tidak hanya berhenti api-apian teknik. Selesai itu ya. Untuk seniman modern. Seniman siapa saja nih? Profesor Ahmad Sadali. Oh, Bandung. Bandung. Ini ada Umi Dahlan, ada Mukhtar Apin. Dan ini semua tidak satu pun aku dapat dari Indonesia. Oh ya, dari? Ada yang dari London, dari New Zealand. Karena ini dulu sebenarnya dikoleksi oleh orang sangat kaya raya, waktu kaya raya karena punya pikiran rakyat Bandung, dan orang itu sangat sosial. Dan salah satu percetakannya itu disumbangkan ke gedung Asia Afrika. Dan makanya beliau itu dulu banyak disumbang oleh, karena Soekarno kan luar biasa. Setiap ada kedubes, kedutaan besar, dia kalau nggak ada tari-tarian ada pameran. Jadi salah satunya adalah koleksi Mr. Thomas Robinson, dubes Amerika pertama, disumbangkan ke pikiran rakyat Bandung. Dan ini adalah salah satu Han. Ya. Dan ini disumbangkan juga kepada pikiran Bandung. Karya Sadali. Ya. Judulnya Blue Colony. Ya. Dibuat apa ini? 84. Ini mediumnya mungkin. Oh, mediumnya kanvas. Ya. Marble and canvas. Okay. Han Peter Gat. Dia mungkin sejarawan waktu itu orang Belanda, dan mereka ini dulu menjadi ilustrasi, banyak menjadi ilustrasi di pikiran rakyat Bandung. Oh, oke. Harian pikiran rakyat Bandung ya. Okay. Dan karena ini udah singgah di, kalau yang ini kalau nggak di London itu di New Zealand. Tetapi ada keberuntungan pada era global ini, ternyata ruang koleksi saya ini banyak sekali kedatangan tamu orang Indonesia yang tinggal di luar negeri, yang dulu mungkin hanya yang bisa dibawa buku dan lukisan. Belum ada kredit card, belum ada Samsung, HP dan sebagainya. Nah sekarang bisa. Tapi ini saya beli loh, semuanya saya beli. Tapi karena mereka juga tidak akan minta sedikit pun, maunya aku ini beli 500.000. Dia tidak akan memotong sepeser pun supaya disumbangkan kembali kepada seniman-seniman tua yang membutuhkan. Dan aku melaporan berkala. Kalau aku ini ada 100 karya itu ya saya akan melaporkan ini saya lunasi ini dengan foto itu. Dan mereka juga nggak mau. Nah ini menarik tadi. Disumbangkan hasilnya tadi untuk para seniman senior, seniman tua yang mungkin nasibnya tidak semuanya beruntung, mujur secara ekonomis katakanlah ya. Dan nanti bisa diceritakan ini ya. Mungkin di belakang sana mungkin kita di depan karya Fajar Sidik. Oke. Di belakangnya. Karena nanti kalau kamu lihat ini semua nanti Anda berhitung 1 juta, 2 juta, 3 juta. Nanti kan Anda pusing sendiri nanti kan. Pengalaman luar biasa di rumah dan studio seorang seniman Nasirun. Terima kasih sudah diberi ruang untuk ngobrol. Matur nuwun, ini studio yang luar biasa, pengalaman hidup sebagai seniman luar biasa. Saya mohon pamit.
Terima kasih kunjungannya. Yang penting bermanfaat. Pasti bermanfaat. Ya, dan bisa menginspirasi satu orang saja bagi saya itu keberhasilan. Oke, selamat jalan. Terima kasih banyak. Terima kasih kunjungannya. Mas Nasirun. Sama-sama. Pak Edi Sunarso. Iya. Pamit. Ini karya Pak Dirman. Pak Dirman karya Pak Sato. Ya.